Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redrafi Al-Ashraf. Saya dari kelas G jurusan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang tipe kepemimpinan politik otoriter, delegatif, dan demokratis. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya manajemen yang menumbuhkan proses decision making pada posisi kepemimpinan teratas. Artinya, pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan strategis. Pemimpin biasanya jarang mempertimbangkan masukan dari anggota kelompok untuk membuat keputusan. Pemimpin memutuskan segala sesuatunya hanya berdasarkan pertimbangan pribadi. Kepemimpinan otoriter juga memiliki kontrol mutlak atas anggota yang di bawahnya. Itu sebabnya pemimpin sering memandang diri mereka seperti mesin mobil yang menggerakkan orang di bawah kendali atau perintah mereka. Lalu ciri-ciri kepemimpinan otoriter secara garis besar. Karakteristik dari gaya kepemimpinan otoriter adalah tidak meminta atau menerima masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Lalu sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Yang ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberi mandat terkait semua metode, kebijakan, dan prosedur di tempat kerja. Yang keempat, anggota kelompok jarang dipercaya untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. Lalu yang kelima, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Lalu yang keenam, kreativitas dan pemikiran out of the box cenderung tidak didukung. Lalu yang ketujuh, peraturan dijabarkan dan dikomunikasikan dengan jelas. Namun dalam konteks ini, kompetensi pemimpin sebetulnya menjadi kunci yang sangat berarti. Maka itu tidak sembarang orang juga yang bisa menjabat kepemimpinan dalam organisasi dengan gaya otoriter. Agar caranya efektif, pemimpin otoritarian harus menunjukkan kompetensi dan kecerdasan emosional sebagai berikut. Yang pertama adalah kemandirian. Pemimpin memikul beban moral yang tidak main-main untuk selalu bisa menghasilkan keputusan yang tepat sendiri setiap saat. Mereka juga harus mampu dan siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Maka itu, ia harus menunjukkan kemandirian yang tinggi. Seorang pimpinan otoriter juga sangat mengandalkan intuisi dan keyakinan diri sendiri untuk bisa mengenali masalah dan mempertimbangkan kemungkinan jalan keluarnya. Lalu yang kedua adalah bertanggung jawab. Pemimpin memutuskan sendiri solusi dan langkah-langkah kerjanya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ia sendiri jugalah yang mendelegasi tugas dan mengawasi jalannya setiap proses. Maka itu ia juga harus siap bertanggung jawab penuh selama memimpin tim dan membuat banyak keputusan penting seiring waktu. Jika berhasil, maka apresiasi dan penghargaannya sebagian besar akan mengalir padanya. Begitupun sebaliknya, jika rencana gagal total, mereka sendirilah yang menanggung akibatnya. Lalu yang ketiga adalah memiliki keahlian di bidangnya. Pemimpin diharapkan memiliki sejumlah keahlian yang terkait dengan industri dan pengalaman yang baik di bidangnya. Pemimpin yang baik harus memiliki bekal pemahaman yang kuat tentang masalah yang harus diatasi dan tujuan yang harus dicapai. Mereka juga harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai kesuksesan. Ketika pemimpin adalah orang yang paling berpengetahuan dalam kelompok, kepemimpinan otoriter dapat menghasilkan keputusan yang cepat dan efektif. Lalu yang keempat adalah ambisius dan gigih. Jabatan kepemimpinan otoriter butuh diduduki oleh sosok dengan gaya ambisius
gigih, dan tidak mudah menyerah. Pemimpin memiliki visi dan mampu memacu tim untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Pemimpin juga harus memiliki tekad kuat dan sifat ulet untuk bisa sukses dan menyelesaikan segala sesuatunya. Selain itu, ia juga harus sigap menghadapi masa-masa yang menantang, kegagalan, dan ketidakpastian. Lalu yang kelima adalah konsisten dalam bertindak. Pemimpin bekerja untuk menjaga aturan, prosedur, dan kebijakan tetap sama. Oleh karena itu, ia perlu konsisten dalam komunikasi dan tindakan mereka. Pemimpin yang efektif juga berpegang teguh pada transparansi karena merekalah yang membuat sebagian besar keputusan. Maka itu mereka harus terampil dan mahir menyampaikan dengan jelas apa yang mereka butuhkan dari anggotanya. Yang keenam, kemampuan beradaptasi. Pemimpin mudah beradaptasi dapat cepat mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang dapat menghambat kesuksesan. Pemimpin otoriter juga harus selalu bisa tampil penuh percaya diri meski di bawah tekanan berat. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang yang bekerja di bawahnya. Pasalnya, mereka benar-benar hanya bergantung pada pemimpin sebagai pembuat keputusan tunggal. Gaya kepemimpinan otoriter masih umum ditetapkan di beberapa lembaga yang bertekanan tinggi seperti militer, manufaktur, misi darurat, bisnis konstruksi, restoran, dirgantaran, dan perusahaan dengan kuota penjualan yang agresif. Selain itu, kepemimpinan otoriter dapat cocok diterapkan pada bisnis yang membutuhkan panduan tegas untuk melewati krisis atau tantangan karena departemen atau tim yang tidak memenuhi tujuannya dalam kuartal terakhir. Yang kedua, pergeseran kepemilikan, kepemimpinan, atau struktur perusahaan. Yang ketiga, perputaran perusahaan setelah penurunan. Yang kelima, akan mengalami perubahan struktur organisasi secara besar-besaran. Kelebihan gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam masa penuh tekanan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter. Dikutip dari Very Wellman. Yang pertama adalah efektif ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan cepat tanpa waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain. Lalu yang kedua, mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan karena organisasi yang buruk atau kurangnya kepemimpinan. Yang ketiga, membuat individu, kelompok, atau tim tidak kelewatan tenggat waktu proyek penting. Yang keempat, pemimpin dapat lebih mudah mengelola krisis ketika kendali ada sepenuhnya di tangan mereka. Yang kelima, arahan dan visi yang jelas. Lalu yang terakhir, pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Hal ini membuat setiap anggota tim menghormati kepemimpinannya. Lalu kekurangannya adalah kekurangan gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter berpusat pada satu sosok tertinggi, alias pemimpin adalah penguasa. Kepemimpinan seperti ini sering menunjukkan kurangnya kepercayaan pada nasihat, saran, ide, dan kemampuan orang lain. Alhasil, jika pemimpin selalu menentukan bagaimana sebuah tugas harus dikerjakan, karyawan mungkin tidak memiliki rasa ownership dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Di sisi lain, gaya kepemimpinan otoriter dapat membuka peluang bagi pemimpin untuk menyalahgunakan jabatannya. Tindakan yang seenaknya, misalnya segala bentuk hukuman, larangan, peraturan dapat dengan mudah diubah secara pihak. Pemimpin juga menilai kesuksesan kepemimpinannya dari rasa takut
dan kepatuhan bawahannya yang bersifat kaku. Secara garis besar, gaya kepemimpinan otoriter beresiko tinggi membuat perusahaan bergantung hanya pada satu orang. Ketika pemimpin tersebut keluar dari perusahaan, orang-orang di bawahnya dapat berhenti berfungsi sama sekali karena tidak mendapatkan arahan apapun. Tips menerapkan kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter tidak memandang kebebasan individual, akan tetapi kepemimpinan otoriter masih dapat berhasil di berbagai industri modern jika caranya menerapkannya tepat. Berikut adalah beberapa tips. Yang pertama adalah hormati bawahan sebagai rekan kerja. Yang kedua adalah komunikasikan secara detail. Yang ketiga adalah bersikap adil. Yang keempat, izinkan berpendapat. Lalu gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif dicirikan dengan jarangnya pemimpin memberikan arahan, keputusan diserahkan kepada bawahan, dan diharapkan anggota organisasi dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan ini adalah suatu ciri khas perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seseorang pemimpin sangat terpengaruhi oleh karakter pribadinya. Kepemimpinan delegatif adalah sebuah gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya yang memiliki kemampuan agar dapat menjalankan kegiatannya yang untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai sebab. Gaya kepemimpinan delegatif sangat cocok dilakukan jika staf yang memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi. Dengan demikian, pimpinan tidak terlalu banyak memberikan instruksi kepada bawahannya, bahkan pemimpin lebih baik memberikan dukungan kepada bawahannya. Tujuan gaya kepemimpinan delegatif ini adalah untuk melatih anak buah dan menyelesaikan persoalannya sendiri dalam sebuah organisasi, hingga perusahaan tanpa harus melibatkan peran atasan lebih banyak. Banyak atasan menggunakan gaya kepemimpinan yang satu ini tidak hanya dalam rangka membuat operasional perusahaan berjalan dengan baik, namun banyak atasan mempertimbangkan dan untuk menggunakan gaya kepemimpinan delegatif ini dalam rangka memaksimal potensi bawahan. Dalam gaya kepemimpinan delegatif, bawahan lebih banyak dituntut untuk memiliki kemampuan lebih baik saat bekerja, mengajukan ide-ide kreatif hingga motivasi tinggi. Kelebihan kepemimpinan delegatif cocok pemimpin grup atau individu dengan motivasi tinggi. Yang kedua, membuat rasa nyaman kepada karyawan. Kekurangannya, tidak ada arahan langsung, sulit dipraktekkan bagi mereka yang kurang bertanggung jawab. Lalu kurangnya motivasi dan kepatuhan bagi pihak tertentu. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat dan nasihat dari masyarakat melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab yang jelas dan memungkinkan setiap anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif. Para peneliti telah menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis adalah salah satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dan mengarah kepada produktivitas yang lebih tinggi, kontribusi yang lebih baik dari anggota masyarakat, dan meningkatkan semangat masyarakat. Pemimpin demokratis yang kuat akan menjadi inspirasi bagi masyarakatnya. Kelebihan kepemimpinan demokratis adalah yang pertama, adalah ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan. Lalu yang kedua, memberikan rasa penghargaan yang cukup kepada karyawan karena adanya diskusi sebelum pengambil keputusan. 3. Peluang untuk berkreativitas yang lebih besar. Yang keempat, memberikan rasa aman dan percaya kepada karyawan. Yang kelima, lahirnya semangat karena didukung motivasi yang benar. Lalu kekurangannya kepemimpinan demokratis
Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama. Yang kedua, dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi. Lalu yang ketiga, sulit menemukan kata setuju. Nah, sekarang Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana Indonesia memilih kepala negara untuk menjabat sebagai presiden dan setiap perwakilannya melalui pemilihan umum yang biasanya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Gaya kepemimpinan demokratis ini mengangkat slogan yang mengedepankan suara rakyat. Suara rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap keputusan dan ide berasal dari usulan rakyat dan dilakukan bersama-sama oleh rakyat dan bertujuan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Tapi sekarang yang banyak dirasakan oleh rakyat bukan seperti slogan yang di atas, karena banyak pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan individu ketimbang kepentingan untuk negara atau rakyat. Para pemimpin mempunyai peran sebagai pengawas, pengatur, dan pemegang kontrol, yang dimana pemimpin ini mempunyai peran penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil bersama untuk kepentingan rakyat. Karena semuanya dilakukan untuk rakyat, jadi dibutuhkan satu orang yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi. Paling penting, seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang demokratis harus mampu mempengaruhi bawahannya. Ini supaya pendapat dari bawahannya nanti dalam mengambil keputusan tetap berada dalam jalur untuk menggapai tujuan awal organisasi. Memimpin dalam gaya demokrasi juga harus mampu mengarahkan anggotanya agar tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam gaya kepemimpinan demokratis harus mengedepankan akan pengakuan dan penerimaan bahwa setiap individu adalah makhluk yang memiliki harkat dan juga martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama, di mana kita boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sampai saat ini belum ada ditemukan gaya kepemimpinan yang sempurna untuk mampu menjadi sebuah sistem tatanan kepemimpinan yang 100% efektif, mampu menanggulangi setiap persoalan yang terjadi di sebuah negara termasuk Indonesia sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri dalam setiap negara pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Akan tetapi seharusnya seorang pemimpin bisa mengarahkan dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangan yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang diterapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang, melainkan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas untuk negara dan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.